Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ceng Asmaraman akan menyampaikan materi kuliah Teknologi Restorasi Lahan untuk CPMK dan sub CPMK mata kuliah pada topik kuliah hari ini, yaitu mahasiswa memahami tentang isu dan masalah lingkungan, kebijakan tentang restorasi, kemudian serta pengertian restorasi lahan pasca tambang. Topik materi itu isu dan masalah lingkungan yang berkaitan dengan restorasi lahan, kebijakan tentang restorasi lahan, pengertian restorasi lahan, dan pengembalian fungsi hutan dan lahan. Pendahuluan, isu dan masalah lingkungan yaitu pertambangan mempunyai kapasitas sebagai penggerak atau prime mover dalam pembangunan daerah terpencil, kemudian menambah pendapatan negara, serta meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama adanya pengaruh dari aktivitas pertambangan sehingga akan menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar area tambang, terutama pada daerah-daerah atau desa-desa yang berdekatan, kemudian membuka lapangan kerja dan mendorong perkembangan iptek. Selanjutnya, aktivitas penambangan juga menimbulkan dampak negatif, yaitu terkait dengan kerusakan lingkungan. Ini beberapa aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama yaitu operasi penebangan pohon yang tidak ramah terhadap lingkungan, illegal logging, kebakaran hutan, selanjutnya pengembangan kegiatan pertanian yang tidak terkontrol, kemudian timber plantation, kemudian kegiatan tanaman perkebunan, dan juga peladangan berpindah, transmigrasi, dan terutama kerusakan disebabkan oleh kegiatan pertambangan dan operasi gas dan minyak. Nah, ini ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang restorasi dan reklamasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Selanjutnya PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969. Selanjutnya keputusan Menteri Pertambangan Energi Nomor 1211 K/1965 tentang pencegahan dan penanggulangan perusakan serta pencemaran lingkungan pada kegiatan pertambangan umum. Kemudian keputusan Direktorat Jenderal PU Nomor 336/1996 tentang jaminan reklamasi. Ini merupakan acuan di dalam restorasi dan reklamasi lahan pasca tambang. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 terutama pada pasal 30 yang berbunyi, apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya. Ini diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32/1969 pasal 46 ayat 4 yang berbunyi yaitu sebelum meninggalkan bekas wilayah kuasa pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang kuasa pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah di sekitarnya yang dapat membahayakan keadaan umum. Kemudian pasal 46 ayat 5 yaitu Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan wewenangnya dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang kuasa pertambangan sebelum meninggalkan bekas wilayah kuasa pertambangannya. Nah, kemudian menurut keputusan Menteri Pertambangan Energi Nomor 1211 Tahun 1965 pasal 12
ayat 1, yaitu reklamasi areal bekas tambang harus dilakukan secepatnya sesuai dengan rencana persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian pasal 12 ayat 2, yaitu kegiatan reklamasi dinyatakan selesai setelah disetujui oleh Dirjen. Selanjutnya pasal 13, Kepala Teknik Tambang wajib memahami kembali daerah bekas tambang, termasuk daerah sekitar proyek area sesuai studi AMDAL yang bersangkutan. Nah, ini ada beberapa aktivitas dari kegiatan pertambangan, bisa dilihat pada slide, bahwa kerusakan tambang ini akan menyebabkan berpengaruh terhadap kondisi biofisik tanah, sehingga hal ini perlu dilakukan upaya restorasi dan reklamasi agar kondisinya kembali mendekati ke kondisi semula. Artinya fungsi hutan dan lahannya itu bisa kembali lebih baik belum aktivitas penambangan ditutup. Makanya kebijakan dari pemerintah ini atau undang-undang ini harus dilaksanakan supaya alam ataupun lingkungan kita tetap lebih baik dan lebih lestari. Nah, restorasi lahan yaitu suatu kegiatan pemulihan terhadap ekosistem hutan dan lahan agar berfungsi kembali seperti mendekati kondisi sebelum terjadi kerusakan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Artinya, ketika kita melakukan restorasi dan reklamasi lahan, bagaimana kita memperbaiki kondisi tapak atau tempat aktivitas tambang tadi supaya berfungsi berdaya guna kembali dalam waktu yang relatif lebih singkat. Nah, kalau dibiarkan begitu saja, biasanya akan terjadi suksesi tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan juga bisa juga menimbulkan dampak-dampak negatif yang berkelanjutan. Nah, kemudian reklamasi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian apa yang dikatakan revegetasi yaitu merupakan usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang yang merupakan tanah terakhir dari kegiatan reklamasi, ya, yang merupakan tahap terakhir dari kegiatan reklamasi. Jadi revegetasi ini merupakan tahap terakhir dari kegiatan restorasi dan reklamasi. Bagaimana kita menanam berbagai jenis-jenis tanaman yang adaptif di sana, yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, atau native species, atau spesies lokal yang diutamakan di sana. Kemudian tujuan dari melakukan revegetasi yaitu untuk meningkatkan penutupan tanah yang berguna untuk mengendalikan erosi dan akhirnya akan mengembalikan bahan organik dan kesuburan tanah menurut Koch 1987. Jadi itu pengertian dari restorasi, reklamasi, dan revegetasi dalam kaitannya dengan kegiatan restorasi dan reklamasi pada lahan pasca tambang. Nah, untuk ke depan, kegiatan pertambangan ini harus membentuk paradigma baru sehingga kegiatan pertambangan ini lebih berwawasan lingkungan dan supaya lebih sustainable. Nah, yang harus diperhatikan di sini yaitu untuk aktivitas penambang ke depan yaitu adanya aktivitas penyelidikan umum atau prospecting, kemudian eksplorasi, masuk di sini eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci, kemudian juga ada kajian studi kelayakan baik secara teknis, pertimbangan ekonomis, dan termasuk kajian lingkungan yaitu termasuk studi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungannya. Ini yang paling penting. Kemudian persiapan produksi, termasuk development dan construction, kemudian penambangan, mulai dari aktivitas pembongkaran, pemuatan barang, pengangkutan, dan penimbunan. Kemudian aktivitas dari reklamasi dan pengolahan lingkungan, mulai dari pelaksanaan restorasi dan reklamasinya, kemudian juga masalah pemantauannya, ini harus diperhatikan, UKL-UPL-nya, kemudian pengolahan, dan juga kegiatan pemurnian
Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah dalam proses pemasaran. Kemudian masalah corporate social responsibility, yaitu CSR-nya, dan juga yang paling terakhir yaitu kegiatan ketika main closure, yaitu penutupan tambang. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika tambang itu selesai melakukan eksplorasi. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana melakukan atau memperhatikan perusahaan tambang itu supaya aman terhadap manusia sekitarnya dan lingkungannya. Nah, ini prinsip kegiatan pertambangan, yaitu ada total mining ya, dalam arti recovery ya, jadi penambangan harus maksimal sehingga tidak ada cadangan yang tersisa. Kemudian pembukaan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan tambang. Kemudian yang harus diperhatikan dalam kegiatan pertambangan yaitu menerapkan tata cara penimbunan kembali bekas tambang dengan cara backfiling. Ketika tambang yang sudah dieksploitasi, nah kemudian dikembalikan lagi atau ditutup kembali dengan bahan yang ada. Kemudian segera melakukan restorasi dan reklamasi lahan pasca tambang. Ini bisa kita lihat landform, bentangan lahan pasca tambang. Kalau kita lihat secara kondisi biofisik, di sini vegetasi yang ada sangat terbatas, kemudian suhunya sangat tinggi, tanahnya padat ya secara fisik, density-nya tinggi sekali, dan mudah terjadi erosi. Ini terlihat tumpukan bahan material ya, yang rentan terjadinya longsor seperti itu. Nah, lahan pertambangan terbuka biasanya menghasilkan kolong-kolong tanah yang sangat dalam sehingga dapat menghilangkan fungsi utama dari hutan dan lahan yang ada. Ini bisa kita lihat pada slide. Kemudian untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan usaha perbaikan lahan atau land improvement guna mengembalikan fungsi hutan dan lahan tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui, fungsi utama dari hutan dan lahan yaitu yang pertama, hutan sebagai habitat utama untuk tumbuhan dan hewan, sumber plasma nipah, kemudian sebagai konservasi tanah, air, dan hara. Selanjutnya penyokong biodiversity, ya, penyokong biodiversity atau keanekaragaman hayati, ya. Kemudian sebagai sumber daya alam untuk pembangunan. Nah, di sini banyak cadangan-cadangan bahan mineral yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga menambah devisa bagi negara apabila dikelola dengan baik. Nah, apabila salah dalam pengolahan, ini akan menimbulkan masalah bagi lingkungan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian mempertahankan dan penyokong kondisi iklim global serta pengatur siklus air. Fungsi selanjutnya dari hutan yaitu penyerap CO2 dan penghasil O2. Jadi melihat begitu besar dan luar biasa manfaat dari hutan, maka kita harus menjaga hutan kita. Karena hutan penting bagi kehidupan. Apabila hutan ini sudah tidak ada lagi, ini akan menjadi bencana bagi manusia yang ada di sekitarnya. Nah, untuk pemulihan hutan dan lahan tadi, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan penambahan bahan material amandemen ya, atau soil amendment. Ada beberapa contoh bahan material yang bisa kita gunakan yaitu topsoil, biofertilizer atau pupuk hayati ya, kemudian juga kompos, pengapuran atau pemberian asam umat, atau juga bisa pemberian bioenzim atau bioremedi atau biocat, kompos aktif, dan mikoriza. Ini penting kita gunakan untuk memperbaiki kondisi biofisik tanah yang memang secara kasat mata kalau kita lihat di lapangan, lahan pasca tambang ini mengalami kerusakan yang sangat derelik, sangat parah. Nah, sehingga untuk mengatasinya perlu alternatif atau perlakuan atau treatment khusus yang tepat. Nah, ini harus disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing tambang, karena setiap tambang itu memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Tentu penanganan juga berbeda-beda.
Nah, jenis bahan aminoran ya sesuai dengan penggunaannya. Nah, apabila kita ingin memperbaiki sifat kimia tanahnya, ini menurut Jaya Kirana 2015, itu bisa kita berikan kepada tanah tersebut, yaitu berupa kapur pertanian seperti kalsit atau dolomit, atau juga bisa diberikan fosfat alam, kompos, dan bahan humat. Kemudian untuk perbaikan sifat fisiknya bisa kita tambahkan dengan pasir gunung, tanah liat, kompos, bahan organik lainnya, ataupun bahan humat padat, serta bahan sintetis seperti soil conditioner dan alkosop. Nah, untuk perbaikan sifat biologi bisa kita tambahkan seperti kompos, bahan organik segar, dan inokulan berupa mikorza dan bakteri. Nah, bagaimana kita ketahui fungsi penambahan aminoran ini, yaitu untuk meningkatkan perkembangan dari akar tanaman, membantu meningkatkan mineral fosfat terlarut, meningkatkan kapasitas tukar kation, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan air. Kemudian juga meningkatkan penyerapan unsur hara, meningkatkan mikroba potensial, serta menyediakan hara makro bagi nutrien di tanah. Ini pentingnya pemberian bahan aminoran, sehingga kondisi ini akan memperbaiki tanah. Dan ketika kita menanam tanah tambang pada saat enclosure tadi atau restorasi tadi, maka jenis-jenis pohon hutan itu akan tumbuh dengan baik. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Ini beberapa daftar pustaka yang bisa digunakan sebagai rujukan. Silakan dibaca. Ada Mansur I 2001 Teknik Sipilkultur untuk reklamasi lahan bekas tambang. Kemudian Jaya Kirana 2015 tentang pengenalan berbagai jenis bahan aminoran dan manfaatnya. Ini dari Pusdi Kelatan IPB. Kemudian beberapa kebijakan tentang kehutanan. Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.